Jadi ketiga pemain ini ya, ada potensi untuk mengobrak-abrik area bek kanan Nelson Semedo ini. Manchester United sudah mulai menggila di transfer window kali ini. Mereka sudah dapetin Andre Onana, Mason Mount, Rasmus Højlund, dan sekarang mereka diisukan ingin mendapatkan Benjamin Pavard ya untuk mengisikan posisi back tengah kanan atau juga back sayap kanan. Tulang punggungnya Manchester United ini sudah kelihatan ya, Onana, Mount, Højlund, terus ditambah lagi Benjamin Pavard. Jadi ini membuat satu pertanyaan ya, kenapa United itu nggak langsung coba membeli Harry Kane aja? Kalau mereka itu langsung beli Harry Kane ya, itu nggak bisa diragukan lagi. United itu bisa langsung mencoba untuk menjuarai Premier League musim ini. Dan tantangan pertama Manchester United di Premier League, mereka akan menghadapi Wolverhampton Wanderers di laga perdana. Jadi ada situasi nih di kepelatihannya Wolves ya. Gary O'Neill akan menggantikan Julen Lopetegui. Lopetegui itu adalah pelatih yang berkelas ya. Sudah ada resumenya dia itu melatih timnas Spanyol dan juga Real Madrid. Dan salah satu alasan dia pindah ke Wolves itu dia sudah mendapatkan janji dari pemilik Wolves, Jeff Shea, kalau dia itu akan mendapatkan dukungan finansial. Dan kelihatannya di summer window kali ini Julen Lopetegui tidak merasa mendapatkan dukungan tersebut. Kepergiannya Ruben Neves dan juga Joao Moutinho dan Raul Jimenez, ketiga pemain ini kelihatannya tidak akan digantikan oleh Wolves karena situasinya klub tersebut. Jadi Julen Lopetegui merasa dia tidak didukung dan dia dan Wolves akhirnya harus sepakat berpisah. Penggantinya adalah Gary O'Neill ya, yang kemarin itu sudah berhasil mempertahankan Bournemouth di divisi pertama Premier League. Ini adalah pencapaian yang bagus ya, karena Bournemouth itu tidak ada star power ya, tidak ada pemain superstar di klub itu, tapi dengan strukturnya yang ketat ya di lini pertahanan dan juga dalam melakukan serangan balik, mereka juga lumayan kompak. Nah, jadi itulah alasannya Gary O'Neill itu dibawa ke Wolves ya, sepertinya untuk memberikan fokus ke kepadatan dan kekompakan struktur tim Wolves. Sepertinya musim ini Wolves juga akan menghadapi tantangan ya untuk bertahan di Premier League lagi. Jadi pastinya membutuhkan struktur defensif yang sangat kuat. Itulah alasannya Gary O'Neill yang dipilih menjadi pelatih baru Wolves. Dan dengan perubahan manajer baru ini mungkin akan mengartikan Manchester United akan mengalami kesulitan yang lebih besar ya. Karena pemain-pemain sayap seperti Rashford dan Anthony ini membutuhkan ruang yang besar ya supaya bisa bersinar. Tapi dengan struktur pertahanan Gary O'Neill yang sangat padat dan kompak dan rapat, ini pastinya tidak akan memberikan ruang yang besar ya. Dan untuk starting 11 Manchester United, mereka akan menggunakan formasi 4-3-3. Di kiper ada Andre Onana, di back kiri ada Luke Shaw, di sayap kanan ada Diogo Dalot, dan dua di tengah ada Lisandro Martinez dan Rafael Varane. Alasan gue pakai Diogo Dalot daripada Aaron Wan-Bissaka, gue mengira pertandingan ini akan sangat dikuasai oleh Manchester United ya, dalam segi possession. Jadi mungkin Erik ten Hag merasa dalam segi ofensif Diogo Dalot itu lebih berbahaya daripada Aaron Wan-Bissaka di kotak penalti lawan. Dan untuk 3 midfielder di tengah itu ada Casemiro sebagai pemain jangkar dan 2 nomor 8 Mason Mount dan Bruno Fernandes. Jadi ini sudah diragukan lagi ya midfield terbaiknya United. Ada pemain jangkar Casemiro, jadi ada perpaduan antara pemain destroyer dan juga 2 pemain kreatif di Mason Mount dan Bruno Fernandes agar mereka bisa mendongkrak pertahanan Wolverhampton. Dan di lini depan ada Marcus Rashford di sayap kiri, di sayap kanan ada Anthony, dan di tengah ada Jadon Sancho sebagai false nine. Alasan gue pakai Sancho di false nine ini karena dia di pramusim sudah bermain sebagai false nine dan Erik ten Hag pun juga terpukau dengan penampilan Sancho sebagai false nine ini.
Rashford juga merupakan sebuah alternatif ya untuk menjadi pemain nomor 9. Tapi dia itu sudah beberapa kali menyatakan bahwa dia itu lebih suka bermain dari sayap kiri. Jadi untuk mengoptimalkan ya pemain-pemain sayap ini ya, mungkin Erik ten Hag memutuskan untuk memainkan Sancho di tengah dan juga Rashford di kiri. Untuk starting 11 Wolverhampton Wanderers, kemungkinan besar mereka akan menggunakan formasi 4-2-3-1. Di kiper ada Jose Sa, di back kiri ada Hugo Bueno, di kanan ada Nelson Semedo, dan 2 di tengah ada Craig Dawson dan Max Kilman. Yang lumayan pentingnya ini adalah duelnya Jadon Sancho ya sebagai false nine ya, kalau dia bermain sebagai peran ini ya. Apakah Sancho ini bisa menghadapi tenaga fisiknya Craig Dawson dan Max Kilman? Pastinya Craig Dawson itu sudah memiliki bekal pengalaman besar ya di Premier League, dan Max Kilman juga salah satu back muda yang memiliki potensi cukup tinggi ya. Dia baru saja dipilih sebagai kapten barunya Wolves. Dan dengan formasi 4-2-3-1 ini, kemungkinan besar bentuknya itu akan lebih sering menjadi 4-5-1 ya. Karena Gary O'Neil pastinya akan menerapkan taktik parkir bis. Nah, ketika mereka sudah merebut bola, mereka akan mencoba untuk meluncurkan serangan-serangan balik dengan mengoptimalkan kecepatan dari Podence di sayap kiri dan juga Sarabia. Nah, untuk duel kunci ya, apa yang harus dimanfaatkan oleh Manchester United? Sepertinya ada kelemahan di lini pertahanan Wolves ya, di mana Nelson Semedo ya, yang bermain di posisi bek kanan ini seringkali hilang konsentrasi dan kurang disiplin ya untuk menjaga ruang di belakangnya. Jadi ketika dia maju untuk melakukan pressing, dia seringkali meninggalkan celah-celah di belakang. Pastinya ruang-ruang ini bisa dimanfaatkan dengan dimanfaatkan oleh pergerakan-pergerakan dari Luke Shaw, Mason Mount yang bergerak ke area half space kiri, dan juga ada Rashford yang bisa bergerak dari sayap kiri masuk ke area sentral. Jadi ketiga pemain ini ya ada potensi untuk mengobrak-abrik area bek kanan Nelson Semedo ini. Dan salah satu harapan terbesar Wolves ya untuk bisa mendapatkan setidaknya 1 poin ya di Old Trafford, mereka akan mencoba untuk menyerang balik ya, akan melakukan serangan counter. Nah, dalam serangan counter itu ada 2 tahap. Tahap pertama, mereka itu harus menemukan seorang midfielder ya yang bisa memberikan supply bola ke depan. Dan akhirnya di tahap kedua, pemain-pemain depan yang memiliki kecepatan tinggi, mereka akan mencoba untuk membawa bola ke area kotak penalti. Dengan adanya Podence dan Sarabia, ini pastinya bisa diterapkan ya tahap kedua ini. Tapi sayangnya dengan kehilangannya Ruben Neves dan juga Joao Moutinho ya, Ruben Neves pindah ke Arab Saudi, Joao Moutinho dilepas secara gratis. Nah, kedua pemain ini memiliki kemampuan umpan-umpan bola yang panjang ya. Dan sekarang ini Mario Lemina dan Matheus Nunes tidak memiliki kemampuan yang sama dengan Ruben Neves dan Moutinho. Jadi masalahnya Wolves itu adalah bagaimana mereka itu bisa menyuplai bola-bola ke lini depan. Jadi ini pastinya akan mempermudah tugasnya Manchester United ya untuk melakukan high pressing ya. Pastinya mereka itu sadar Wolves ini juga memiliki potensi yang cukup berbahaya dalam melakukan serangan balik. Tapi mereka itu akan memfokuskan bagaimana mereka itu akan menghentikan supply bola di sumbernya, yaitu Mario Lemina dan Matheus Nunes. Jadi ini pastinya adalah tugasnya Mason Mount dan Bruno Fernandes ya. Kedua pemain ini memiliki etos kerja yang sangat tinggi dan juga sangat rajin dalam membayang-bayangi pemain lawan. Jadi kalau taktik high pressing United ini berhasil menghentikan supply bola Wolves, itu bisa mengartikan Wolves itu sudah kehilangan harapan menang sama sekali. Jadi di pertandingan kali ini gue bisa memprediksikan United itu akan mendominasi possession. Dan ketika Wolves itu sudah mendapatkan bola, mereka tidak akan memberikan waktu dan ruang untuk gelandang-gelandang Wolves ya, untuk bisa memberikan supply bola ke depan. Jadi gue bisa memprediksikan ini akan menjadi pertandingan yang tergolong cukup mudah untuk Manchester United, yang akhirnya dimenangkan dengan skor 3-0 untuk United. Oke guys, sampai di sini aja video hari ini. Coba kasih komen di bawah apakah kalian setuju dengan analisa gue di video kali ini. Apakah kalian setuju
dengan skor 3-0. Jangan lupa klik like dan subscribe ke channel ini karena pastinya gue bakal terus upload ya preview-preview pertandingan, dan juga setelah pertandingan selesai gue juga bakal mencoba untuk mengulas pertandingan itu. Buat kalian yang sudah subscribe ke channel ini dalam beberapa hari terakhir, terima kasih banyak atas dukungan Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih sudah menyaksikan.